Namaku Arman, usia 42 tahun. Aku sering menempuh perjalanan dari Jakarta ke Bandung, sendirian. Biasanya butuh waktu 2-3 jam, kadang lebih lama. Karena aku tak pernah terburu-buru. Bagiku, perjalanan bukan soal cepat sampai, tapi soal bagaimana kita menikmatinya. Sudah 2 bulan aku rutin melakukannya. Setiap minggu pulang ke rumah. Istriku dan anak-anak tinggal di Bandung. Aku kerja di Jakarta. Awalnya kupikir ini hal biasa, tapi ternyata semakin sering dilakukan, semakin terasa sepinya. Malam itu, aku berangkat lebih malam dari biasanya. Jam hampir 10:30 ketika keluar tol Cikampek, lalu menuju jalur Purwakarta. Udara dingin, jalan berkelok, dan tidak ada banyak kendaraan. Hanya suara mesin dan angin malam yang menemani. Aku berhenti sebentar di warung kecil pinggir jalan. Tempat biasa untuk ngopi. Bu Tarsilah, pemiliknya, menyapaku seperti biasa. Sendirian lagi, Pak. Aku mengangguk sambil tersenyum. Setelah selesai, aku kembali melanjutkan perjalanan. Beberapa kilometer setelah Purwakarta, jalan makin sepi. Tidak ada lampu jalan. Tidak ada mobil lain. Aku hanya melihat pantulan lampu mobilku di aspal yang lembab. Aku menyalakan radio agar tidak bosan. Lagu lawas 90-an mengalun pelan. Tenang. Sampai tiba-tiba, suaranya menghilang. Tidak ada suara. Padahal radionya masih menyala. Beberapa detik kemudian, musik kembali terdengar. Tapi, bukan lagu yang kukenal. Nada-nadanya tua, seperti lagu yang diputar dari piringan hitam lama. Aku tersenyum kaku. Mungkin radio lokal putar lagu nostalgia, pikirku. Namun, sejak saat itu, suasana berubah. Jalan yang biasanya cepat, terasa panjang. Tidak ada tanda-tanda kota berikutnya. Bahkan lampu rumah pun tidak tampak. Gelap, tenang, dan dingin. Aku menatap ke kaca spion. Dari jauh, terlihat sepasang lampu kendaraan di belakang. Akhirnya, pikirku, ada mobil lain juga. Mobil itu makin dekat, lalu menyalip pelan. Dari bentuknya, tampak seperti van putih tua. Lampunya redup, jalannya perlahan, dan entah kenapa, aku merasa aneh melihatnya. Tapi aku menepis pikiran buruk itu. Mungkin mobil antar barang, atau kendaraan dinas lama. Aku tetap di belakangnya, menjaga jarak aman. Namun beberapa menit kemudian, van itu menghilang begitu saja di tikungan panjang. Padahal, aku tidak melihatnya berbelok. Aku hanya menatap jalan kosong di depan. Angin mulai berhembus masuk dari jendela yang terbuka setengah. Lalu, dari spion, 2 titik cahaya muncul lagi. Lampu kendaraan. Sama seperti tadi. Aku menatap tajam. Rasanya seperti kendaraan yang sama. Putih, besar. Lampunya redup. Perlahan, ia menyalip lagi. Persis di tempat yang sama, seperti sebelumnya. Kali ini, aku mulai merinding. Mungkin cuma kebetulan. Gumamku, memaksa diri tetap tenang. Jalan makin menurun, berkelok, dan sunyi. Tidak ada tanda kehidupan selain pepohonan tinggi di kanan kiri. Aku mulai ingin segera sampai di Padalarang. Titik terakhir sebelum Bandung. Tapi setiap kali kutatap jam di dashboard, waktu seperti tak bergerak. Jarum panjangnya nyaris diam di posisi yang sama. Aku menekan pedal gas sedikit lebih dalam. Mobil melaju lebih cepat. Radio masih menyala, memutar lagu lama dengan suara berdesis. Aku mencoba fokus ke jalan. Tapi dari ujung mata, kulihat bayangan samar di pinggir jalan. Seseorang berdiri diam, menghadap ke arah jalan raya. Aku menunduk refleks, tidak berani menatap lebih lama. Mungkin hanya bayangan pohon. Mungkin, beberapa menit kemudian, aku kembali melihat cahaya lampu dari belakang. Kali ini, lebih cepat. Mobil itu mendekat dengan laju konstan. Aku tidak berani melihat ke samping saat kendaraan itu sejajar. Namun, ketika ia melewatiku, aku tahu itu kendaraan yang sama. Putih tua, lampunya redup, sama persis. Aku menelan ludah. Tolonglah, semoga ini cuma mimpi. Mobil itu kembali melaju di depan, lalu perlahan menghilang di kegelapan. Aku tidak ingin memikirkannya lagi. Aku berdoa pelan, berharap segera sampai di rumah. Akhirnya, setelah perjalanan panjang yang terasa seperti berjam-jam, aku melihat lampu-lampu kota di kejauhan. Padalarang. Aku mengembuskan napas panjang. Lega. Ketika sampai di rumah, waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Istriku sudah menungguku di ruang tamu. Lama banget, Mas. Macet ya?
Aku hanya menggeleng. Enggak. Cuma, jalannya sepi banget. Ia menatapku heran, tapi tak bertanya lebih jauh. Malam itu aku tidur dengan lampu menyala. Bukan karena takut, tapi karena rasa gelisah yang belum bisa kutemukan jawabannya. Besok paginya, ketika ku tatap kaca jendela mobil di garasi, aku melihat sesuatu yang membuatku diam lama. Bekas debu berbentuk tangan kecil di bagian belakang mobil. Padahal, aku yakin semalam tak ada siapapun di sana. Jangan lupa subscribe Sanggamara 99.